Hai guys, balik lagi di Beyond the Bricks. Kali ini kita mau tour di rumah tumbuh hasil renovasi dengan konsep desain industrial kontemporer, memanfaatkan bukaan cahaya dan efisien budget. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita udah di rumah Walang. Kita bersama Mas Abil dan juga Mas Ivan, arsitek dan interior dari Saturasi Projects. Oke, nanti kita akan eksterior bersama Mas Abil ya, dan interiornya bersama Mas Ivan. Oke Pak, aku pengen nanya nih, aku masuk ke sini tuh langsung notice atap kanopinya yang menarik. Mungkin boleh jelasin nggak sih konsep keseluruhannya itu seperti apa sih desainnya? Oh iya. Jadi untuk konsep dari proyek Rumah Walang ini sebenarnya dia penekanannya di renovasi ya sebelumnya. Terus juga dari segi budget, terus juga dari material yang sederhana. Jadi kalau dilihat dari sini kan tampilan luarnya bentuknya kan square ya, nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi kesederhanaan, tapi pengen membuat sesuatu yang berbeda dari sekitarnya. Jadi di klaster ini kan tipikal atapnya itu udah bentuknya sama semua. Nah, kebetulan di rumah ini dia sudah 10 tahun lebih, jadi udah boleh nih dirombak gitu, direnovasi. Nah, jadi ini kalau dilihat dari kanan kirinya itu dia beda gitu. Jadi depannya ini ngelos, terus juga ini kanopinya di fullin sampai depan. Nah, untuk tadi konsep kanopi itu ini kan ada sobekan. Nah, jadi sobekan ini sebenarnya untuk naungin area kendaraan di bawahnya sih, biar nggak terlalu panas gitu ya. Tapi cahaya masih tetap dapat gitu. Konsep dari fasadnya ini menggunakan rooster full. Kebetulan ini rumahnya hadap barat ya. Jadi kalau siang sampai sore itu biasanya panas. Nah, kebetulan yang di area lantai 2 di bagian depan itu kan ada musola. Jadi langsung berhadapan langsung dengan kiblat dan cahaya yang dari barat. Jadi dia kefilter sama roosternya itu. Oh oke. Dan jadi, itu kemiringannya itu udah yang menyesuaikan itu ya? Iya. Nah, ini juga kami pisahin sih. Jadi ada ini untuk parkir mobil, terus ini ada sirkulasi untuk masuk. Jadi pemisahnya dari material yang beda dimensinya gitu sih. Jadi yang ininya ya Pak? 10x10 ini untuk pembeda zonasi untuk area parkir kendaraannya. Terus yang 20x20 ini untuk sirkulasi, orangnya. Kemudian di depan ini juga ada box untuk tempat sampah. Jadi kita tanam di bawah gitu ya, biar nggak kelihatan kotak. Biasanya kan kalau misalnya di rumah-rumah biasa itu kan nongol gitu ya. Oh iya. Jadi ini ditanam di bawah. Kalau misalnya buat luas lahan sama luas bangunannya berapa sih Pak? Luas lahannya ini 128 meter persegi ya. Jadi 8 kali 16. Untuk luas bangunannya 220 meter persegi. Pak, kalau misalnya buat di belakangnya area? Ada area untuk transisi sebelum masuk rumah ya. Jadi biasanya untuk area tamu atau orang-orang misalkan mau kumpul-kumpul sebelum masuk rumah, ya area santai lah di depan. Iya. Terus juga ini kan juga sebagai perluasan dari area karpet gitu sih. Jadi biar kesannya ini luas, bisa lebih luas gitu. Kebetulan orangnya juga kan suka koleksi Vespa gitu ya. Jadi kemarin harapannya bisa duduk-duduk terus sambil liatin motornya, kendaraan. Di area sini dari lantai 1 ini yang kan ada putih nih. Nah, ini di balik ini sebenarnya ada gudang. Jadi pintunya dikamuflase seolah warnanya putih sama kayak yang dinding sebelahnya. Jadi sebelum masuk ini kan levelingnya lumayan tinggi ya. Jadi karena sebelumnya ini kan renovasi. Jadi bangunan existing itu emang udah tinggi, jadi dari standnya cukup panjang gitu. Iya. Ini kurang lebih tingginya berapa Pak dari carport? Tingginya kurang lebih 80 cm. 80 cm itu kurang lebih di ininya sih. Tapi kalau dari jalan ya mungkin bisa 1 meteran.
Oke, untuk fasadnya di sini nih Pak, di lantai satunya nih, boleh ceritain nggak? Karena aku lihat ada bukaan-bukaan sobekan cahaya juga, kaca, itu gimana Pak? Ini fungsinya untuk efek bias pencahayaan sih. Kebetulan ini nggak kita kasih kaca yang celah gitu, lubang. Jadi ini kita kasih kaca mati. Jadi harapannya buat efek pencahayaan gitu. Jadi pendarnya dari atas gitu. Nah terus ini di lantai satunya ini ada celah sipit juga horizontal. Nah ini menerus dari sini sampai ke gudang ini tadi. Orang dari luar kan nggak bisa ngeliat ke dalamnya. Jadi kita kayak nggak bisa ngelihat aktivitas di dalam. Tapi di dalam itu bisa ngelihat di luar. Oh itu ada tamu gitu, ada siapa gitu. Jadi kelihatan dari celah ini gitu. Kalau buat railing sendiri Pak, dia pakai material apa nih? Ini railingnya pakai besi bulat ya. Jadi biasanya kan ada railing vertikalnya. Nah ini kita nggak kasih railing vertikal, harapannya cuma buat untuk mengefisiensi dari biaya juga. Setelah naik dari terap tangga ini, kita dapat lagi area foyer ya. Jadi ya sambil nunggu orang di dalam gitu kan. Atau buat buka sepatu ya? Buat naruh sepatu, terus sepatunya taruh di bawahnya seating gitu. Nah terus di belakang saya ini ada kombinasi antara glass block dan rooster. Jadi ini harapannya sih buat efek pencahayaan dan sirkulasi udara biar masuk ke dalam rumah. Tapi kita kan nggak bisa ngelihat ke dalam ya. Misalkan dari dalam itu bisa ngelihat keluar, nggak cuma cahaya ya, jadi udara juga bisa masuk ke dalam. Kebetulan di balik ini tuh ada inner garden gitu. Ada inner garden. Terus untuk di pintunya ini pakai pintu pivot, jadi tanpa kusen, ini lebarnya 1 meter. Nah, kemudian di pintunya ini kita custom ya, jadi dikasih celah vertikal. Jadi harapannya sih untuk ngintip sedikit gitu sih. Berarti aku juga ngeliat dari sobekan-sobekan bukaan tadi itu kayak sebenarnya dari orang dalam bisa lihat kayak pelan-pelan ya, awal-awal cuma ngeliat mungkin sedikit doang. Jadi kayak dari dalam tuh udah notice, oh ini ada orang paket, ada tamu, ada sini gitu. Jadi dia tanpa harus keluar itu dari dalam udah tahu dulu gitu. Nah di sini baru lihat kayak ternyata ini gitu. Oke, mungkin dari eksterior itu aja ya Pak? Oke, berarti sekarang kita akan mendengarkan dari Mas Ivan lebih lagi. Yuk kita masuk. Oke, sekarang kita sama Mas Ivan ya. Boleh diceritain Mas Ivan, dari masuk kita ada yang mau diceritain nggak dari living roomnya nih? Nah, di sini kan untuk lantai 1 konsepnya open space, ruang tamu, ruang santai, dan ruang makan. Kiri kanannya kita maksimalkan. Ini kan di lebar 8 meter. Untuk sisi kanan ada taman, dan sisi kiri ada garasi motor, kemudian ada kamar, dan untuk paling pojok itu ada kolam koi, dan sisi pojok kanan ada dapur. Oke, berarti awalnya gimana sih untuk memposisikan inner garden ini nih di sebelah sini? Nah, untuk di awal kan karena owner pingin ada space vegetation atau tanaman di dalam rumah. Nah, kami mensisipkan area taman di sebelah kanan karena kebetulan proyek ini kan renovasi. Dan bagaimana caranya untuk mempertahankan lantai 1? Di lantai 1 udah ada toilet, jadi kita nggak diapa-apakan. Di posisi toilet itu seberangnya ada taman dan foyer. Jadi ini sudah terbentuk secara tidak langsung dari bangunan existing. Kita bisa lihat ruangan mana lagi? Kita lihat garasi atau langsung? Bisa masuk ke kamar. Oke, ini kamar tamunya. Kalau dari konsep kamarnya tamu sendiri ada yang bisa diceritain nggak dari konsep desainnya? Konsep untuk kamarnya lebih ke homey ya, terus dengan warna cat yang natural. Kemudian ada salah satu view yang kita maksimalkan yaitu ke arah sini. Kolam koi. Wow. Wah, ini jadi focal point ya? Ya, betul. Focal point untuk melihat di area tangga ini ada kolam koi. Ada tamu juga jadi luas ya? Betul. Jadi harapannya nanti kita kan bisa misal jenuh atau suntuk bisa keluar dan menikmati suara-suara air, melihat kolam koi dan ikan-ikannya tentunya. Dan karena ini kan atasnya juga ada
skylight. Jadi kalau pagi ya sinar mataharinya sampai siang masuk secara maksimal. Wah, menarik banget view-nya ini. Nah, ini jadi satu poin dimana kayak di rumah ini tuh jadi banyak terbukaan ya, terbukaan cahayanya juga ya. Oke, ini mungkin sebelum ke dining ada satu intensi nggak? Mungkin sebelum ke dining itu ada area apa ini Pak? Nah, sebelum masuk ke dining, di desain awal kita dulu mengkonsepkan untuk dining itu malah tadinya di tengah, dan yang di area dining sana itu untuk minibar atau meja bar. Oh, oke. Ini sudah kami konsepkan untuk lightingnya. Ini di tengah, nanti ada meja makan, kemudian nanti ke meja bar. Dengan harapan bisa menikmati kolom koi yang berada di depannya, relaksasi mungkin ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke dapur, di lantai 1 juga ada toilet. Untuk toiletnya di Ini sini toiletnya ya berarti? bisa masuk. Oke. Oh, ini toiletnya. Ini powder room lah ya? Ya, betul. Nah, di toilet ini semua ruang kita terkoneksi dari dalam keluar ya, dan ada tetap kita masukkan celah sebagai sirkulasi udara, dan tidak lupa pula kami ngasih untuk exhaust fan. Jadi harapannya lebih maksimal lagi di area kamar mandi ini. Oh, jadi akhirnya Nggak pengap banget ya di dan sini ya? baunya pun bisa terfiltrasi oleh Iya. aliran udara dan exhaust fan. Oke, I see. Jadi kita untuk toilet dan kitchen benar-benar existing, meminimalisir budget dan memaksimalkan yang ada. Dan ini kami desainkan, tadinya belum seperti ini, jadi kami masukkan ide-ide baru dan kami layoutkan untuk yang pertama, dan tetap seperti semula, posisi sink tetap di sini. Dari kabinet sendiri juga ini custom sendiri ya Pak? Ya, tapi ini ada sedikit perubahan dari ownernya sendiri. Ada ide baru kemarin terus diaplikasikan langsung. Oh, oke. Mungkin sebelum ke atas bisa lihat ini dulu, meng-highlight tangga dan kolom koi. Kebetulan owner memiliki hobi ini memelihara koi, dan ini juga di posisi existing. Dari owner juga bagaimana caranya bisa lebih bagus lagi dan mungkin lebih kece gitu ya bahasanya. Jadi kami taruh ada pohon kamboja di tengah, dengan harapannya nanti kan ada sinar matahari, dia mengembun dan udara menjadi lebih segar, dan harapannya kita mengurangi penggunaan AC ya. Kalau untuk tangga railing sendiri ini pakai material apa nih Pak? Kayu komposit ya, terus kami coating, jadi untuk kelihatan urat kayunya dan lebih ke natural aja sih, clear. Jadi keputusan ambil material konkrit sebagai steppingnya itu kembali lagi ke awal tadi, karena ini rumah tumbuh ya, jadi dari awal kami mensiasati bagian mana yang bisa sementara mungkin di hold dulu, dan kami memutuskan untuk kita aci dulu ya. area tangga ini kan aku ngeliat beda sisi, beda material nih. Ini pakai material apa Pak? Untuk di area sisi sini kami menggunakan material bata tempel ya. Nah, konsep rumah ini kan ke kontemporer ya, bagaimana caranya bisa memasukkan antara konsep yang dari luar terus ke tengah dan ke dalam, lebih ke warna-warna tone coklat atau homey. Dan di sisi kiri kita ada material tadau ando, atau yang lebih mudah dikenal ya kotak-kotak dan bulat ini ya. Nah, ini kami Expose konkret ya? Ya betul. Ini kami menggunakan manual ya, jadi dari tukang dia garis vertikal terus kemudian horizontal dengan pola-pola yang sudah kami tentukan besarannya, dan ini juga bulat-bulatnya kami buat manual. Oh, ini sama kayak yang tadi di Inner Garden juga ya? Betul. Di sini juga ada poin yang menarik di area tangga. Area ini kan tadinya sempit ya, bisa dibilang mungkin ada space 80 cm. Nah, kita bagaimana caranya supaya terlihat lebih luas, menaruh railing di samping. Walaupun ini 80 cm, jadi lebih luas, dan Lebih luas ya? membuat seperti bolong-bolong ini. Oh, yang bolong-bolong ini juga ya? Ya.
Jadi harapannya udara atau cahaya dari atas bisa meng-highlight ke bawah dan mendapatkan bayangan-bayangan ya. Bayangan-bayangannya, oke, iya ya. Kalau misalnya ada bolongan jadi kelihatan lebih ini juga sih, lebih luas. kayak luas, enteng, Iya. gitu ya. Oke, sekarang kita di lantai 2 nih. Lantai 2 kira-kira dia ada ruangan apa aja nih Pak? Nah, lantai 2 ini lebih ke private ya, hanya untuk keluarga di sini. Untuk posisi awal kita sudah zonasikan untuk kamar Oke, ini kamar utama kamar utamanya. atau main bedroomnya. Oke. Oh, dia kamarnya temboknya di curve ya? Kebetulan kan tadi karena di lahan yang sempit, jadi bagaimana caranya kita mengusahakan untuk area tangga itu bisa terlihat lebih luas dan kita fungsikan atau kita idekan untuk kamar ini dibuat curve gitu. Oh, oke. Iya. Aku tadi juga kalau misalnya ngebayangin itu sudut sih mungkin agak terlalu masif Ya, ya. betul. Iya. Kenapa curve juga? Karena kami di sini kan sebelumnya anak-anak dari owner masih kecil dan harapannya yang bisa mengurangi ketika digesekan itu sih. Iya, Kalau iya. curve kan bisa lebih Aman lah. Ya. Oke. Kurang lebih kalau misalnya dari orang utama sendiri ini tuh berapa kali berapa nih Pak? untuk ruangan ini kurang lebihnya di 3x3 ya, dengan view utama juga. Tadi kan owner memiliki hobi memelihara ikan koi. Oke. Nah, dia bisa melihat dari atas. Oh iya benar. Ada interaksi secara visualnya jadinya ya. Oke, apalagi ada skylightnya juga jadi terang ya Ya. Jadi ini kan ruangannya. ruangannya sudah sempit, bagaimana caranya kita mendapatkan ya tadi itu sinar tadi dan aliran udara ini bisa dibuka tutup sih. Oke. Oke, berarti yang sebelah situ itu kamar mandi utama. Nah, untuk kamar mandi utama tetap terkoneksi ya dengan kamar utama dengan lantainya kita pakai lantai keramik 40-40, kemudian lantai dinding 10x20 dengan konsep seperti yang pertama ada wastafel, kemudian ada kloset dan shower. Dan untuk di desain sebelumnya itu untuk area ini kita letakkan sebagai WIC atau walk-in closet. Jadi harapannya ketika mau mandi kemudian ganti dan beraktivitas lagi di zona yang terpisah. Oh ini ya, wah menarik juga. Dan juga karena ini toilet mungkin di belakang nggak dapat cahaya juga, jadi akhirnya dibuka. Untuk area tengah ini ya karena keluarga ini atau ownernya hanya berkumpul di waktu weekend, ya kami menyiapkan ruang tengah yang cukup luas dan terang ya, jadi harapannya bisa berinteraksi antara orang tua dan anak. Dan di sini kita juga menyiapkan void ya dan area atap. Wah, iya ini void yang buat inner garden dari bawah ya. Sebenarnya lumayan ngerasa tinggi banget ya. Jadi ngerasa lebih luas juga sih akhirnya. Dan skylightnya jadi bagus banget sih. Nah ini kalau waktu siang seperti ini atau menjelang siang akan terlihat bayangan atau shadow-nya itu. Jadi harapannya dinding ini tidak hanya kosong. Jadi misal dari pukul 6, pukul 12 dan sore dia akan bergerak gitu, mengikuti matahari yang berputar. Ini area ini tadi ya, yang tadi dijelasin di luar tuh ada pintu yang pintu kamuflase itu yang ini ya. Betul. Nah ini namanya pintu pivot. Jadi kami membuat hidden ya dengan bahan besi siku, dibuatkan frame. Jadi ya kalau dari luar terlihat sama atau seamless ya agak cukup berat juga. Tadi kalau buat kemiringan yang ini itu menyesuaikan apa nih Pak? Jadi harapannya sih dari klien menginginkan bisa melihat keluar ya, atau ada area balkon sedikit tapi tidak mengurangi fungsi yang ada di dalam ruangan ini. Oke. Nah, kita sisipkan ya sedikit aja ya berarti. Dan yang penting bisa melihat suasana di luar dan menghirup udara secara langsung sih. Oke, sekarang kita ke kamar selanjutnya ya. Oke. Ini tadi. Kalau di sini ada kamar apa aja nih Pak? Nah, untuk selanjutnya mungkin ke area tengah dulu ya. Oh, sebelah sini dulu. Ya. Oke. Ini masuk ke kamar anak. Oh, ini kamar anak ya? Ya. Ya, sementara masih ajian ya. Karena ya tadi lagi kembali ke budget dan bagaimana caranya
mix atau ngatur keuangan dari RAB-nya. Jadi kita ya sementara nggak dicat dulu ya untuk area ini. Jadi ya konsepnya industrial Betul. gitu lah ya. Terus juga ada bukaan cahaya juga ke tengah. Ya, mungkin sebelum ke kamar kita bisa masuk ke kamar mandi. Kurang Oke, lebih ini hampir sama ya untuk kamar mandinya. Kalau di sharing lah ya. Ya, untuk di ruang lantai 2 ini. Yang tadi kita untuk dindingnya pakai yang vertikal, kamar mandi yang sharing ini kita pakai yang horizontal. Ya. Selanjutnya ke ini kamar anak kedua. Mungkin kamar anak kedua bedanya mungkin lebih ke bukaannya ya. ya, dan ini ya kurang lebih masih sama ya. Konsepnya si industrial juga. Kalau misalnya ukuran dari jendelanya sendiri itu ada intensinya nggak, kenapa mau pasangnya yang ukurannya segini, nggak yang full atau gimana? Nah, karena ini rumah juga menghadap ke barat, nah kami mensiasati bagaimana caranya matahari sinar sore itu nggak terlalu tajam masuknya. Oh, ya. oke. Jadi Iya, kita iya. panjangkan karena ya, sinar matahari bisa masuk dan udara juga tetap bisa masuk. I see, oke. Dan yang satu lagi kita ada jendela di sisi samping. Nah, ini bisa melihat rosternya dari sini juga. Oh, oke. Di setiap kamar tuh bisa meng-highlight beberapa area material yang di. Oke. Kalian harus lihat sih, kayak dari fasad sini baru kelihatan roster-rosternya itu disusun secara kayak ada yang di maju mundur gitu ya. Itu supaya lebih ada estetiknya juga ya Pak. Mungkin setelah kita semuanya tadi di area private, mungkin kamar anak 1, kamar anak 2, kamar utama dan living. Nah, ini tadi belum meng-highlight area sini yaitu sholat. Oh, buat sholat. Dan Oke. mengaji biasanya di area ini kami sisipkan untuk area tempat wudhunya di sisi kiri sini, kemudian di tengah untuk sholat dan mengaji, dan di depan juga kita sisipkan area kecil ya. Jadi kan kalau hujan ya karena ini rooster kita pasang vertikal tetap sedikit masuk ya. Jadi kita sisipkan ya area kerikilnya supaya bisa mengurangi, nggak terkena langsung ke lantai. Iya, ya, biar nggak begitu banjir lah ya. Betul. Nah, tadi aku pas naik nih, ada notice yang elemen yang menarik banget nih buat ke atas. Betul. Ternyata juga ada lantai ketiga, Ya. dan lantai 3 itu pakai tangga spiral. Kita bisa naik nggak Pak? Ya, nah sebelum kita naik juga mau tunjukin nih ada atap buka tutup. Oh, ini ya Pak? Ya, jadi di void tadi kita ada Wow. atap yang bisa dibuka tutup. Bisa Mungkin dibuka seperti ini. tutup. Kita pakai cara yang manual ya kebetulan ini. Jadi harapannya selain tadi Wow. sinar matahari masuk ya udara juga bisa masuk sih. Iya. Jadi, Tanaman di bawah sini jadi lebih hidup karena dia mendapatkan Iya. air. Oke, Pak. Berarti sebenarnya kalau di atas ini tuh tangga ini tuh ke ruangan apa sih Pak? Nah, di lantai 3 ini kita tempatkan untuk servis ya. Servis sendiri ada ruang kamar ART, kemudian tempat cuci jemur, dan di sisi luar lagi ada balkon. Oh, jadi itu di atas itu cuma servis aja ya? Ya. Oh, oke. Mungkin nanti kita bisa lihat di footage pakai drone. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih detail lagi. Mungkin kita duduk di sini aja kali ya? Boleh, ayo. Oke. Oke, sekarang kita udah bersama Mas Abil lagi di sini. Kita akan nanya nih lebih lagi dari durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih Pak? Untuk durasi desain di sini kurang lebih di 3 sampai 4 bulan ya. Oh, oke. Terus untuk durasi konstruksinya di kisaran 8 sampai 9 bulanan. Soalnya ini kan konsepnya rumah tumbuh ya. Jadi dia bertahap gitu ya. Oke. Gitu sih. Oh, kalau misalnya dari proses desain atau mungkin konstruksinya ada tantangan nggak sih atau drama yang terjadi gitu? Mungkin yang terlibat di project ini ya Mas Ivan ya. Oke. Mungkin yang pertama di desain dulu ya. Untuk desain sendiri karena klien ini dua-duanya terlibat, jadi bapak sama ibunya ya mungkin banyak referensi. Jadi kita untuk
dari 3D-nya lebih sering berubah-berubah ya. Oh, Dan kita banyak revisi, mungkin 3 kali lebih kali ya sebelum diputuskan ke bentuk yang sekarang ini. Dan untuk tantangan di pembangunan, karena ini di rumah tumbuh atau tadinya kan 2 lantai, kita buat menjadi 3 lantai. Nah, ini bagaimana caranya kita membuat struktur-struktur pondasi yang aman, karena ini lingkungannya di lingkungan perumahan dan kiri kanannya kan udah menempel. Nah, itu mungkin jadi tantangan tersendiri sih bagi kontraktor atau pelaksananya. I see, oke. Kira-kira kalau misalnya buat rumah ini tuh budgetnya bisa di-spill nggak sih Pak? Nah, untuk budget rumah ini kurang lebih per meternya di tahun kemarin 2023 ya 4,5 sampai 5 ya. Nanti bisa dikira-kira aja kira. Mas, kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen nanya lebih atau lihat karya-karyanya Mas yang lain nih, kira-kira bisa nanya kemana nih? Mungkin bisa dicek di IG kami di Saturasi Projects ya. Terus ada juga via DM atau via WA. Mungkin nanti via WA ada di Instagram itu ada kontaknya, nanti bisa dicek itu, atau di email saturasi.architects.com. Oke, mungkin sampai situ aja Mas, makasih banyak. Sama-sama. Teman-teman kalau pengen nanya lagi bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe supaya tidak tertinggal episode berikutnya.